Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar namanya adalah State Management Solution using JetX yang ada di Flutter. Dan video kali ini kita bakal bahas namanya Reactive State Management, Navigation, dan Dependencies Injection. Ini kita kenalan dulu sama yang namanya JetX. Jadi si JetX ini adalah lightweight high performance state management package. Jadi dia tuh package dan dia tuh lightweight tapi dia punya high performance. Jadi dia nggak berat tapi performanya tuh tetap tinggi. Terus si JetX ini tuh bisa ngehandle state management, dependency injection, sama load management. Ini si fitur utama. Jadi JetX adalah solusi lengkap, ringan, dan berenergi tinggi untuk Flutter yang menghubungkan state management. Nah, si JetX ini emang dirancang untuk produktivitas dan organisasi kode yang rapi. JetX memisahkan logika bisnis dari UI serta otomatis menghapus research dari memori. Ini tadi ada state management dependency. Nih. Oke. Terus kita langsung coba aja. Di sini aku punya folder lagi. Buka aja langsung di terminal. Terus buka Visual Studio Code. Gini. Nah, terus kita masukin dulu si filternya. Masukin lanjut ya guys. Tadi kalau aku pencet Ctrl P soalnya kalau shortcut di kan hapus. Kalau shortcut dari ini aku dari OBS aku jadi dia ke pause. Jadi kalian ketik aja kontrol. Nah, aku buat ngelanjutin ini tadi aku udah ketik Ctrl P, habis itu masukin aja kalian pencet yang application, terus nanti masukin si ini ke folder. Nah, terus nanti bakal ke build kayak gini. Ada ini semua ada. Nah, kita nanti bakal coding di lib. Ada tulisannya main Dart. Nah, kita nanti bakal coding di sini. Ini buat page utamanya dan semua akan dimasukin ke si lib ini. Jadi kita semua itu ada di folder namanya lib yang bakal jadi main. Nah, terus kita mau ke pubspec dulu. Ini ada pubspec ya. Nah, terus habis itu kalian ketik aja di sini di bawahnya tadi si ini aku tambahin bawahnya get kayak gini, save aja, terus update. Nah, terus misalkan ini di install dulu package-nya. Oke. Kalau kita udah dapat semuanya, kita ke si lib ini terus ke Minder. Nah, jadi di JetX ini kita tuh pakai controller. Jadi buat dia ngehandlingnya dan logiknya tuh kita pakai controller. Mana sih? Bentar. Nah, jadi kita bakal bikin controller di dalam lib karena tadi kita kan harus ngoding tuh di dalam lib. Jadi bikin folder file baru. Namanya counter
dot aduh counter controller dot ter udah kayak gitu. Terus di sini kita tulis as counter controller ini, tapi nggak ada cuy ini. Terus extends dari getX controller. Hey guys, jadi udah tadi errornya udah aku benerin kocak. Jadi tadi error karena aku salah masukin si ini jet ini. Jadi tadi aku masukin ke bawahnya environment, ya kan, harusnya aku tadi masukin di bawahnya version. Nah karena tadi ngantuk, terus harusnya itu di dependencies. Jadi si getX ini harusnya di dependencies. Nih si get ini di dependencies Flutter SDK, habis itu baru si get di bawahnya. Nah terus kita balik ke sini. Jadi kan tadi kita udah bikin ini import ini. Di controller kita masukin variable Nah aku lanjutin yang tadi. Jadi kan ini tadi udah class control controller extend getX controller. Jadi dia nge-extend dari getX controller, ngurisin. Terus kita bikin variabel baru namanya count. Di dalam situ tuh ada 0.obs. Jadi si obs ini tuh bikin dia tuh jadi reaktif. Jadi nilai awalnya 0 dan kita kasih obs biar dia tuh bisa observable. Nah sekarang kita lanjut bikin method di sini. Void increment kayak gini. Ya aku bikin nama methodnya increment. Terus aku sini count open caps lock count begini. Jadi setiap si count ini dipanggil dia bakal nambah nilainya. Kenapa di save? Terus kita ke si terus kita ke Mindart lagi. Nah terus habis itu kan dari si Mindart ini tuh masih banyak komen gak jelas cuman menuhin kode. Jadi aduh kocak, I'm sorry.
Nah, jadi kita bisa ini kita mau nge-comment, bukan komen ya, tapi komen. Kita mau komen si ini, ketik aja nih, remove all comments. Nah, terus itu nah udah, terus ini tadi kan harusnya kayak gini ya. Jadi nah ini kita close, so hapus aja. Apa sih? Nah ini di close aja, terus mas banget. Kan ini tadi di close, ini juga di close, terus take st. Nah pasti kita kan mau ke stateless ya, stateless region. Counter app. Nah apa pula ini, nah terus ini juga jadiin counter app. Nah karena ini belum ada ininya ya, jadi nggak ada, masih merah. Ini dari si extension, biarin aja. Nah terus di bawah of right ini semua. Nah ini udah lanjutin. Jadi tadi sebenarnya kan ada ini ya, title ini ya, terus ini nggak perlu guys, jadi kayak apa saja lah. Nah kayak gini, jadi dia nggak merah. Terus habis itu yang bawahnya tadi aku hapus juga sampai dia cuman kelihatan kayak gini. Nah terus dalamnya kita juga mau ubah pattern. Nah ini di dalamnya kasih final controller. Nah terus habis itu kita masukin si controllernya, terus sama dengan get
include, coba nih, controller. Nah, terus nambah ini. Udah deh, jadi si ini tuh jadi function gitu loh. Tuh. Nah, terus karena ini tadi jadi function di getX, terus dia tuh kayak nge-allow si dependencies-nya gitu. Coba aku save, terus coba kita run and debug. Coba maghrib kapan sih? Oh, misalnya. Oke, wait ya guys. Nah, terus kita lanjut. Karena tadi udah ngabikin function di getX-nya, kita lanjutin di return ini. Kita mau lanjut aja Trabas. Ini ketikin jadi scaffold. Ketik jadi scaffold ini. Nah, dia tuh scaffold ini tuh biar kayak isinya tuh di canvas. Soalnya kalau misalkan tadi ditulisin si placeholder, itu bakal kayak jadi layar hitam habis itu X gitu, terus nggak jelas deh pokoknya. Terus habis itu pokoknya tuh dia tuh bukan jadi kanvas tapi kayak udah keisi, tapi isinya tuh ke X gitu loh, jadi kayak kita nggak bisa ngisi lagi. Nah, terus habis itu kalau di scaffold ini kita bisa ngisi. Nah, terus nggak usah diginiin kayak begini ya, ntar guys. Oh ya, masukin. Nah, terus di sini kita mau bikin app bar. Nah, terus habis itu app bar lagi. Ngomongnya gitu sih. Nah, terus di app bar tuh kayak di bagian atasnya gitu, kayak navbar tapi dia versi aplikasi. Terus di app bar itu tuh biasanya ada title, ada gitu-gitu. Terus kita masukin aja dia title, terus kasih konteks text. Aku mau kasih getX example ini. Nah, terus habis itu di bawah sini salah. Nah, terus di sini tuh aku tulisin body. Bodinya aku isiin center. Terus di dalam centernya tuh kita masukin yang tadi di count ini. Aku coba ABX. Nah, terus tapi di dalam itu kita harus kasih functionnya kayak gini.
center child, terus text bener counter, kasih ketik dulu salah, counter masukin ini berawal controller, terus kita masukin si variable tadi apa count, masukin aja count gini. Nah terus habis itu kita nge-styling style, masukin aja const udah, so text style ini apa sih child, sorry guys, marah body center, apa coba yang kayak gini ya. Tadi sampai ini font style, habis itu kasih aja font size 4. OBX nya ini kenapa sih fix, jadi tadi aku tuh salah ngetik OBX, aku ngetiknya pakai 0, ya maaf ya namanya orang ngantuk, jadi yang benar OBX ya guys, jangan 0 OBX. Nah terus di bawahnya si center masih tapi di dalamnya si scaffold ini kita mau kasih floating kita mau kasih floating action button, kayak dia tuh kayak di pinggiran bawah gitu, tapi bukan yang buat pindah-pindah page, cuma dia buat floating action. Lihat aja deh floating action button. Terus ketik lagi floating action button kayak gini, sudah on pressed. Begini ntar guys, on pressed. On pressed, salah ini, terus kasih kurung berawal, bisa langsung diisi controller increment. Controller increment. Nah
Nah, terus kita mau lanjut bikin lagi. Nah, di folder lib ini kita bikin kita bikin file baru namanya API service nah, jadi nanti di aplikasinya kita bisa implementasikan si API service. Tapi sebenarnya jadi sebenarnya kita nggak bakal apply, tapi ya ikutin dulu aja. Terus kita mau masukin function di dalamnya, kita pakai feature, terus masukin terus fetch data, wait, future delay, jadi si function ini tuh bakal ngeluarin si returnnya data from API. Nah, terus karena kita udah masukin si assign-nya, kita comment dart, terus di sini kan ada assign-nya. Mana coy? Oh, enggak ada ya? Wait a minute. Nah, ini kita kasihin assign ini, terus di bawahnya kasih
Lazy jadi kita mau bikin dependencies di getX terus jadi si getX ini tuh bakal manage semua ini terus di make it true gitu. Belajarnya nggak usah ya? Kita kasih jadi tuh dia harus inbox habis inbox dia bakal ngeluarin ke API service nah terus si API service itu bakal keakses only if kalau only hanya kalau si API service ini diaktifin waktu di awal-awal. Terus kita lanjutin di bawahnya si material app ini kelasnya kita tutup di bawahnya bikin stateless nah ini stateless widget kita namain stateless lagi namain homepage nah terus di bawahnya si ini frag kasih final API service terus service get find terus kita scaffold lagi terus dalam scaffold itu ada scaffold ada app bar habis itu tulisin lagi app bar
Setelah ever ada title, cons text, dependency. Nah, ini Juni. Terus Ebbers default. Nah, di sini kasihin body. Terus pokoknya tadi dibikin-bikin aja, dimasuk-masukin aja. Chart, filter, string, searcher, user. Get data, filter, context, and snapshot. Terus di dalamnya kita kasih if else, if snap kan mau untuk delete, connection, state, connection, state, waiting, waiting, return, circular progress. Nah, progress. Coba progress, ya kan salah typo.
coba turun kan salah. Oh, else if snapshot has data return text. Snapshot. Terus terus else return cons text error. Nah terus ini homepage-nya juga di ganti ke sini, tulis. Nah ini udah aku giniin, jadi nanti kalau misalkan kita di run and debug, jadi ini lagi error ya, biasanya bisa cuy, biasanya bisa, cuman lagi nggak bisa. Biasa aku pakai Chrome bisa, HP bisa, tapi ini lagi error. Jadi nanti tuh bakal ada tulisannya kalau kita nggak masukin API bakal ada tulisannya yang error injection data. Jadi kayak cara injectionnya, dependency injection di JetX itu. Thank you so much.